Karena keselamatan yang Engkau berikan tidak akan dapat digantikan dengan apapun. Kami berterima kasih karena kasih-Mu yang begitu besar sehingga Engkau firman menjadi manusia dan diam di antara kami. Sehingga kami tahu sekarang hidup kami ada di dalam Kristus. Apapun pergumulan yang kami hadapi, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau selalu ada, Engkau selalu bekerja, Engkau selalu menyatakan maksud dan rencana-Mu. Bahkan semua itu Engkau pakai untuk menjadikan hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Berbicara lewat kebenaran Injil-Mu hari ini kepada kami. Biarlah keindahan Kristus kembali ditunjukkan, salib-Mu menjadi pusat daripada pemberitaan firman Tuhan. Bukan keindahan manusia atau dunia, tetapi keindahan Injil yang bersinar terang di hati kami. Karena kami percaya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kami, yang menopang kami, yang mendampingi kami, yang mengokohkan kami. Bahkan akan terus sampai selesai di dalam anugerah-Mu kami berjalan. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini untuk menunjukkan Allah yang tak terbatas itu di tengah-tengah kami. Kembali dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Ya, saya senang sekali bisa melayani kembali di gereja Tuhan di tempat ini. Di GBI Jalan Jatinegara Timur 56. Kali yang kedua seingat saya. Ya, tapi skip tahun kemarin. Ya, tahun 2023 kalau saya tidak salah, pertama dan ini yang kedua. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang baru pertama lihat, nama saya Pendeta Joel Manalu. Saya menggembalakan di GBI New Life Community yang ada di Gading Serpong, Tangerang. Ya, jadi tadi pagi saya khotbah di gerejanya Om Yori Tasik di Salom, termasuk tokoh GBI juga ya, founder. Dan puji Tuhan bisa ada di tempat ini hari ini. Ya. Istri saya namanya Jun, anak saya yang pertama namanya Joen, ya, yang kedua Josephine, yang ketiga Joyce. Semua J karena kami cinta Jesus. Haleluya, saudara. Anak saya yang pertama kuliah di Surabaya ya, Bapak Ibu. Jadi terima kasih buat kesempatan yang sangat baik ini kita bisa bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan bicara Bapak Ibu, bagaimana hidup yang dipimpin oleh roh versus daging. Ya. Jadi kita akan belajar ada dua sistem ternyata yang bekerja di dalam kehidupan kita. Yang kedua sistem ini sangat berpengaruh atas apa yang kita tunjukkan dalam keseharian kita. Ya, seperti saudara punya handphone ada OS-nya Android. Ya. Handphone saudara itu bisa beroperasi karena ada OS-nya. Ya, jadi ada operasi sistem yang bekerja dalam hidup saudara. Sehingga semua yang Anda tampilkan selalu karena sistem ini yang bekerja. Mari kita buka Galatia 5 ayat 16 sampai 25. Galatia 5 ayat 16 sampai 25. Sudah ketemu semua? Bapak Ibu bisa lihat juga ya di slide ya. Nah, saya minta Bapak Ibu yang baca ya, amin. Amin, atau gimana? Atau gimana saya aja yang baca, Bapak Ibu yang jelaskan gimana kira-kira? Lebih susah menjelaskan kan? Ya, oke. Jadi Bapak Ibu baca ya. Yang pertama kalau baca Alkitab dilarang saling mendahului. Ya. Yang kedua baca dengan suara yang aktual, tajam dan terpercaya. Ya, apalagi itu pendeta, baca yang jelas. Jangan kalau darah tinggi marah-marah, jelas saudara-saudara ya. Giliran baca Alkitab nyaris tak terdengar. Ya, karena iman timbul dari pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Oke, 1, 2, 3.
Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poin saya yang pertama, next PowerPoint. Paulus memperkenalkan kepada kita ada dua operasi sistem yang bekerja di dalam hidup setiap orang. Yang pertama itu flesh operating system, hidup yang digerakkan oleh daging. Dan yang kedua ada spirit operating system, hidup yang digerakkan atau dipimpin oleh roh. Nah masalahnya begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita belum lahir baru, belum percaya kepada Yesus, ini jauh lebih mudah. Karena cuma ada satu OS, yaitu daging yang memimpin hidup kita. Tapi ketika kita sudah lahir baru, sekarang hidup kita ada di dalam Kristus, ternyata flesh operating system ini tidak otomatis hilang. Nah, itu persoalannya. Jadi ada OS yang baru namanya spirit operasi system, dan ternyata daging pun masih ada di dalam hidup kita. Saya kasih contoh. Ketika saudara jadi anak Tuhan, Anda mulai ingin berdoa. Tapi saat yang sama Anda bisa malas berdoa. Benar ya Bapak Ibu ya. Saat yang sama Anda disakitin, Anda mulai rindu mengampuni. Tapi saat yang sama daging mulai bekerja juga. Jangan ampuni, enak banget dia diampuni. Jadi mulai ada dua pertentangan yang apa? Yang bekerja dalam hidup saya dan saudara. Paulus mengatakan apa yang tidak aku ingini, ini daging nih. Itu yang kulakukan. Tetapi saya mau katakan buat saudara, saudara nggak perlu merasa takut tentang hal itu ataupun merasa putus asa dengan kedua pertentangan itu. Pertentangan itulah yang menunjukkan Anda sedang bertumbuh menjadi seorang Kristen. Karena mulai ada keinginan roh yang bekerja untuk memperbarui kehidupan saudara. Dan makin lama saudara jadi Kristen, perhatikan ya Bapak Ibu ya, makin lama saudara jadi Kristen, harusnya kesadaran akan dosa makin ada dalam hidup saudara. Bukan makin merasa gak ada dosanya, bukan. Makin lama saudara jadi Kristen, bukan saya juga bilang makin berdosa, bukan. Apa maksudnya? Begini maksudnya. Kalau saudara masuk ruang bawah tanah yang tidak pernah dibersihkan, Anda bawa lilin. Dan Anda lihat, kotor ruangannya, Anda bersihkan. Selesai Anda bersihkan, Anda tinggalkan. Besok Anda datang lagi ke ruangan yang sama. Tapi kali ini saudara tidak bawa lilin, bawa senter. Saudara lihat, kok makin kotor? Bukan makin kotor. Tapi terang yang lebih besar akan menunjukkan kekotoran yang masih ada di ruangan itu. Demikian juga dengan hidup kita. Terang kemuliaan Tuhan yang semakin hari semakin besar dalam hidup saudara membuat Anda semakin mudah menemukan, saya ternyata hatinya jahat. Saya berbuat baik, motivasinya bisa salah. Amin saudara. Saya melayani ternyata supaya saya dihargai. Saya makin menyadari itu di hati saya. Saya pelayanan di Sinode juga. 6 tahun saya jadi ketua Departemen Pemuda Anak, sekarang jadi ketua biro Bethel Empowering Center. Diutus ke daerah, pelayanan ke sana kemari. Saudara tahu, hati saya mulai saya temukan. Saya mulai menjadikan semua itu menjadi identitas diri saya. Wah, jahat banget saya. Seolah-olah perbuatan Kristus di kayu salib belum cukup untuk menjadikan hidup saya berharga. Saya semakin mudah untuk melihat keberdosaan dalam diri saya. Karena apa? Karena Anda akhirnya tidak bisa hidup dengan dua operasi sistem. Karena satu itu adalah daging, tujuannya kebinasaan. Tetapi rohlah yang membawa kehidupan. Jadi sekarang Anda mulai lihat dalam diri saudara, mulai ada dua operasi sistem yang bekerja. Sekarang kita masuk poin yang kedua. Kita harus mengenali cara kerja dari masing-masing operasi sistem ini. Supaya apa? Supaya kita tidak mengikuti operasi yang salah dalam hidup kita. Terus gimana OS-nya bekerja? Saudara yang punya Apple ya, itu sama Android nggak sama OS-nya, beda. Jadi flash operating system ini dan spirit operating system ini juga
punya cara kerja masing-masing. Saya jelaskan buat Bapak Ibu semua, saudara, supaya saudara dan saya bisa ngerti. Oh, ternyata ini yang membuat saya, kenapa saya meledak kalau disinggung. Oh, ini yang membuat saya, kenapa saya bisa murah hati. Halo, amin saudara. Kita lihat yang pertama. Namanya Flash Operating System. Next ayatnya. Perbuatan daging. Nah ini perbuatan daging. Telah nyata. Percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati. Nah ini semua dosa ditunjukkan. Jadi sama seperti saudara punya handphone ketika beli Android. Saudara gini ya, handphone saya ini bagus loh Pak. Kacanya Pak anti peluru. Wih keren banget. Terus ini Pak ya dilapisi apa? Baja. Kamu pakai OS-nya apa? Nggak ada OS-nya Pak, nggak ada artinya saudara-saudara. Tapi waktu Anda beli ada OS-nya, nanti ada aplikasi bawaan. Benar ya saudara-saudara? Akan ada aplikasi-aplikasi bawaan yang sudah ada di dalam. Nah kedua operasi sistem ini juga ada aplikasi bawaan. Aplikasi bawaan daging, nah ini. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini semua dosa-dosa yang muncul karena ada yang namanya keinginan-keinginan daging. Jadi keinginan daging menghasilkan perbuatan-perbuatan daging. Nah saya mau kasih tahu buat saudara. Kalau Anda lihat ini Bapak Ibu dosa namanya. Ini sebenarnya terbagi dua dosanya. Ada dosa yang diekspresikan, ada dosa yang tersembunyi di dalam. Semua dosa yang kita ekspresikan. Coba, lagi jalan sama suami istri ya. Suami nyetir, ini saya ini. Ya, saudara kayaknya baik-baik semua saudara ya kan. Istri saya itu bantu saya loh Pak. Saya lagi nyetir di tol di Tangerang nih. 5 pintu tol, dia lihat padat kan, 1, 2, 3 padat. Dia bilang gini, kanan. Kayak bos aja lu, nyuruh-nyuruh gue. Coba, tersinggung. Ketika saya marah itu cuma dosa yang terlihat. Tapi di balik kemarahan itu ada dosa yang jauh. Namanya ada akar dosa. Dan tempatnya itu apa? Di hati kita. Makanya apa yang membuat Yesus gak pernah connect sama ahli Taurat. Ahli Taurat itu selalu yang dituntut hal-hal yang terlihat. Perbuatan. Kenapa muridmu gak cuci tangan waktu mereka makan? Oh Yesus bilang, bro, yang menajiskan itu bukan yang kamu lakukan. Yang menajiskan itu hatimu loh, hatimu. Dari dalam hatimu lah timbul segala yang jahat. Tetangga yang ganti mobil, kita bisa iri hati loh. Kita bilang sama suami, dia bisa bayar cicilan gak? Dia yang bayar, kita yang pusing saudara-saudara. Itulah liciknya hati kita. Ya. Itulah kejahatan hati kita. Saudara kalau tersinggung di rapat, Anda marah. Marah itu cuma dosa apa? Dekat, ingat. Di dalam hati Anda ada yang disinggung. Entah Anda merasa gak dihargai, gak dihormati, gak dianggap, gak dipandang. Marah. Lihat bagaimana cara agama mengatasi dosa. Selalu memperbaharui perbuatannya. Kamu marah, jangan marah loh. Ya, kamu iri hati, gak boleh iri hati. Kalau yang diubah cuma yang terlihat, kita jadi munafik. Mengubah hal yang terlihat gampang gak? Gampang. Contohnya ya, di mobil berantem suami istri. Kebetulan asar di gereja. Itu pas mau nyampe gereja 500 meter. Udah. Kita berhenti dulu, nanti kita lanjutkan. Nanti kita lanjutkan gitu saudara-saudara kan. Kita mau jadi usher nih, mau melayani. Itu om, tante, bapak, ibu pas di depan pintu jadi usher, suami istri. Nice banget, kayak enggak ada dosa. Apa kabar tante, apa kabar pak? Masuk pak, selamat beribadah ya. Wih gembala bilang, bagus lu batikan, seragaman. Oh iya dong, coba saudara-saudara. Mengubah perilaku itu mudah. Tapi apakah hatinya bertobat? Belum tentu. Saya mau tunjukkan kepada saudara. Terus dari mana dong ada perbuatan daging? Ada keinginan tadi saya katakan. Next PowerPoint. Nah kata keinginan dalam bahasa Yunani itu epitumia. Epitumia itu artinya keinginan yang berlebihan. Uang salah enggak, dosa enggak? Enggak. Tapi kalau keinginan Anda
sama uang berlebihan. Jadi berhala. Seks, dosa enggak? Oh enggak lah, Tuhan yang ciptain kok. Tapi kalau orang epitumia dengan seks, akhirnya apa? Dia selingkuh, ya. Dia rusak hidup banyak orang. Itu karena dia epitumia. Apa itu saudara-saudara? Hal-hal yang baik, tapi Anda berlebihan menginginkannya. Pekerjaan baik nggak? Baik, tapi Anda epitumia dengan pekerjaan. Sampai nggak bisa ibadah, sampai nggak bisa punya waktu dengan anak. Karena apa? Anda menaruh rasa berharga, ini jadi berhala buat hidup saudara. Keinginan-keinginan yang baik, tapi Anda berlebihan terhadapnya menjadi perbuatan daging. Keinginan dihargai bagus nggak? Bagus lah. Saya kalau ke daerah khotbah kemana-mana, saya harus datang dengan postur yang apa? Humble. Dengan ramah. Tujuannya apa? Supaya saya diterima. Bagus nggak? Bagus. Tapi kalau saya epitumia dengan penerimaan, ketika tidak dihargai, saya marah. Saya ingat ya dulu, pernah saya pelayanan di satu tempat di Kelapa Gading. Muter Pak. Nyari parkir. Nggak ada parkir. Ngomel saya. Saya bilang ini gereja kebangatan ya. Parkir aja nggak disiapin. Istri saya bilang sebelah saya, emang kamu siapa? Untung jadi pakai Tuhan loh. Saya malu saya. Kamu siapa sih? Kamu hamba Tuhan loh. Kamu parkir jauh dikit jalan. Emang salah buat kamu? Untung jadi pakai Tuhan Pak. Kalau dipakai setan, ya kan istri gembala juga bisa dipakai setan loh. Bisa dibilang apa? Makanya tahun depan gak terima lagi jadwal dari gereja ini. Gak menghargai hamba Tuhan. Kan dipakai setan tuh. Saudara tahu kenapa saya jadi begitu? Karena ada beberapa gereja, kalau saya khotbah, gereja besar di Jakarta ini, itu saya disambut dengan begitu wah. Hari Jumat ada ditanya, plat mobilnya apa, mau disiapin makan apa. Hari Minggu saya datang di parkir sudah ada yang nyambut 2 orang, masuk ke ruang VIP. Saya kemudian maju ke depan, ya, dengan gereja yang besar, dengan jemaat yang ribuan. Saya khotbah, saya turun dari mimbar, langsung ada asir yang kasih anduk hangat, anduk dingin. Wih, luar biasa. Pelayanan mereka bagus, tapi saya jadi epitumia dengan itu. Ketika saya nggak dihargai, meledak. Bahkan anak saya jadi korban daripada epitumia pengakuan itu. Malam-malam anak saya pulang, saya buka pintu, saya udah ngantuk. Dia nggak bilang selamat malam, terima kasih. Saya maki-maki. Anak saya salah, betul saya salah. Tapi maki-maki saya itu karena ada di dalam hati saya berhala yang disinggung. Saya epitumia dengan pengakuan. Saya epitumia dengan penghargaan. Saya ingin dihargai dimanapun. Akhirnya saya perbuatan daging yang muncul. Makanya kadang-kadang ya, istri ngomong apa lagi naik motor, itu bisa gasnya tiba-tiba naik loh saudara-saudara. Itu pasti yang disinggung. Karena semua perbuatan daging lahir dari keinginan yang berlebihan dan jadi berhala di hati kita. Puji Tuhan saya ini ada yang sadarkan. Puji Tuhan saya akhirnya terbuka matanya. Kalau saya tidak terbuka matanya, saya akan kehilangan anak saya untuk sebuah penghargaan yang saya lupa. Saya nggak perlu dari siapapun karena Yesus sudah memberikannya buat hidup saya. Kalau enggak saya epitumia dengan pengakuan jemaat. Kalau di jemaat kaya saya kan hormati. Karena apa? Saya takut mereka pergi. Rusak gak jadi pendeta begitu? Wah saya ngerti ini saudara-saudara. Aduh. Saya dulu kalau mau khotbah aja. Saya harus bagus nih khotbahnya nih. Karena kebutuhan untuk dihargai. Harus bagus khotbahnya gak salah. Tapi dibalik semua keinginan harus bagus khotbahnya itu. Ada yang lebih jauh di hati saya. Memakai khotbah untuk sebuah pengakuan, untuk sebuah penghargaan, itu yang salah. Ternyata saya khotbah bukan buat kemuliaan nama Tuhan, saya khotbah untuk diri saya. Dan saudara tahu apa kata Alkitab? Betapa liciknya hati. Semua kita ini punya hati licik. Nggak ada yang lebih licik dari hati. Hati kita suka bohong. Itulah yang ditunjukkan Alkitab tentang hati saudara. Dan manusia, dengar, manusia tidak berubah karena apa yang dia tahu.
Itu yang korupsi itu saudara tanya, tahu nggak korupsi itu jahat? Tahu, tapi kenapa korupsi? Karena pengetahuan nggak bisa mengubah manusia, nggak bisa. Saya kasih tahu saudara namanya teologi antropologi manusia. Manusia itu digerakkan oleh apa? 5 hal sebenarnya. Pikiran, kehendak, ya, tubuh, dan ini plekmatos ini GERD. Kalau orang Yunani itu bilang perut itu perasaan sebenarnya. Kalau Anda lagi senang kadang, kalau Anda lagi stres GERD Anda terganggu kan, gak bisa makan itu. Jadi pikiran, kehendak, tubuh, dan ini tadi GERD ini perut. Tapi yang utama itu di sini namanya apa? Hati. Jadi hati kita mencintai sesuatu. Jadi gini, manusia itu tidak digerakkan oleh apa yang dia tahu. Korupsi jahat, korupsi berdosa, perzinahan dosa, selingkuh dosa. Tapi karena dia cinta uang, gak bisa. Jadi manusia digerakkan oleh apa yang dia cintai. Hati kita mencintai sesuatu, kehendak kita memilih apa yang kita cintai, pikiran kita membenarkan apa yang kita cintai, tubuh kita melakukan apa yang kita cintai, ada perasaan senang. Kalau kita cinta uang, makanya dikatakan cinta akan uang akar segala kejahatan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Karena itulah keinginan hati kita yang salah, itulah yang membuat kita kepada perbuatan daging. Nanti saya akan lihat, tunjukkan buat saudara bagaimana kita bisa pulih dari hal ini. Yang berikutnya. Ini OS yang kedua. Roh. Itu tadi. Belum ke sini, Pak. Nah, tetapi buah roh. Kenapa dikatakan buah roh? Kenapa enggak dikatakan sifat roh, karakteristik roh? Kenapa buah roh? Pernah enggak merenung kenapa buah roh? Kenapa Alkitab memakai istilah-istilah botanikal, pertanian, berakar, bertumbuh, pohon, berbuah, daun? Kenapa Bapak Ibu? Karena yang namanya buah, apel gak ada yang langsung besar. Semua dari benih. Artinya operasi sistem roh ini bekerja. Perubahan terjadi dalam hidup saudara. Sesuatu yang membutuhkan proses. Nggak ada yang ujuk-ujuk berubah, nggak ada. Ada bapak dibilang sama pendeta, istrinya mau dibaptis. Om, istri saya kan mau dibaptis. Terus nanti om waktu dia di kolam baptisan, om tahanlah 10 detik lah di kolam itu ya. Emang kenapa? Istri saya itu mulutnya jahat banget om. Ya, anjing gila aja takut sama istri saya. Kenapa orang berpikir, lu udah dibaptis kok gak berubah? Ini yang salah. Saudara berpikir perubahan itu seketika. No. Perubahan itu lambat, butuh waktu. Dan ini yang membuat saya jadi lebih sabar sama jemaat. Karena apa? Saya ngerti ini. Karena saya pun ternyata berubah itu gak mudah. Siapa bilang berubah mudah? Tolong bilang, gak ada. Lambat. Tapi saya percaya kenapa saya khotbah tiap hari minggu ke jemaat. Saya persiapkan yang terbaik. Karena saya percaya bahwa benih yang ditanam itu tidak kembali dengan sia-sia. Allah mengerjakan pertumbuhan dalam setiap hati kita. Perubahan Tuhan kerjakan dalam hati kita. Pelan, tapi pasti. Anak saya aja dikasih makan sekali gak langsung gede, enggak. Setiap hari. Saya langsung lihat gede, enggak. Tapi waktu akan membuktikan apa yang saya berikan buat anak saya tidak sia-sia. Waktu akan membuktikan apa yang gereja ini berikan buat saudara tidak sia-sia. Amin saudara. Makanya apa? Jangan berharap perubahan yang seketika. Gak mungkin perguso, gak mungkin. Saudara suka dengar gak orang bilang, percuma lu ke gereja? Salah. Kenapa orang ngomong itu percuma? Karena kita ingin sekali ke gereja, dia berubah langsung. Ya elah. Percuma lu pelayanan, maksudnya apa? Maksudnya apa percuma? Karena kita udah punya ekspektasi, kalau udah pelayanan langsung perubahannya signifikan. Nggak bisa. Mau pelayanan, mau ke gereja, itu butuh proses untuk berubah. Lihat ini, buah roh
ialah buah roh. Satu. Bukan buah-buah roh. Kalau buah-buah roh digabung jadi rujak roh namanya saudara-saudara. Iya kan? Kan apa itu rujak? Kumpulan dari apa? Berbagai buah kan. Jadi cuma satu Bapak Ibu buahnya. Tapi ada 9 di dalamnya gitu. Jadi gak bisa begini. Saya kasih tahu buat saudara. Ini saya kasih tahu buat saudara. Dan saya yakin Bapak Ibu belum banyak orang yang ngerti ini. Dulu pun saya ngertinya gini. Oh ini 9 ya. Saya udah 4 loh. Tinggal 5. Oh saya udah 6 tinggal 3. Saya masih 2. 8 lagi. Ataupun 7 lagi belum. Gak bisa lihatnya begitu. Saya dulu lihatnya begitu. Saudara lihatnya kan begitu kan Bapak Ibu. Kebanyakan orang kita lihat. Satu buah harus semua. Jadi gak bisa bilang itu si Inci itu. Si Inci itu baik banget loh. Semenjak gereja ini 34 tahun ya. Berdiri. Itu si Inci baik banget. Sejati negara gak ada yang lebih baik dari dia. Gitu kan saudara-saudara kan. Tapi lu jangan coba bikin dia marah. Abis loh. Oh, dikejar sampai ke liang lahat. Sudah serem banget saudara kan. Atau yang kedua. Oh itu si engkau itu. Orangnya semangat banget. Pokoknya dia punya sukacita. Kalau kita pergi misi ke daerah. Ke tempat yang gak ada lampunya. Gak ada lampu. Aja si engkau itu. Menyala abangku gitu kan saudara kan. Karena apa? Karena orangnya sukacita. Tapi memang kalau lihat cewek cantik, ada ibu-ibu yang masih muda cantik, matanya langsung kelelepan gitu kan. Atau yang ketiga saya kasih contoh. Oh itu si engkau sabar banget. Padahal dia Cina Medan lu tahu sendiri. Nah, kalau kita injak, mata kau di mana bego gitu kan saudara kan. Tapi ini si engkau sabar banget. Kita udah injak kakinya, dia yang minta maaf. Luar biasa saudara-saudara ya kan. Tapi ya memang begitu dia orangnya kalau kita lagi urunan patungan, dia jadi patung. Coba saudara kan. Artinya apa? Pelit. Nah kita suka bilang begini, ini persoalannya. Gak ada manusia yang sempurna lah Pak ya. Ya betul gak ada manusia yang sempurna. Tapi bukan begitu maksud ayat itu. Karena kalau Anda baik ya, punya kebaikan tanpa Roh Kudus, kebaikan Anda itu dicemari dosa, selalu punya motivasi. Ada ibu-ibu baik banget. Tiap minggu bawa makanan ke gereja. Tapi dia tanya sama istri saya. Tante, Ibu Yohana suka bawa makanan gak? Contohnya istri saya bilang, gak pernah sih tante. Oh dia mah pelit ya. Langsung gitu saudara-saudara. Karena dia rajin, dia merasa berhak makan. Itu orang gereja itu suka begitu. Kebaikan Anda coba, waktu Anda baik terus gak diucapin terima kasih, tersinggung. Karena kebaikan kita seperti kain kotor di mata Tuhan. Kebaikan tanpa Roh Kudus itu adalah hal yang dicemari dosa. Makanya kita perlu Roh Kudus yang memperbarui. Sehingga kebaikan, kasih, sukacita itu murni. Amin saudara. Terus Anda bilang, aduh susah banget ya. Bukan susah lagi. Gak mungkin. Loh ngapain gue dengar khotbah dari tadi kalau gak mungkin. Makanya kita bisa masuk poin yang ketiga. Inilah yang memungkinkan. Amin saudara. Masih bersama saya? Amin. Amin. Saya semangat nih saudara-saudara kan. Ini dia. Itulah sebabnya masuk kita poin yang ketiga. Nah ini sebentar nih. Martin Luther mengatakan gini. Kita diselamatkan hanya oleh iman. Yes. Tetapi iman yang menyelamatkan tidak pernah sendirian. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan. Tidak ada perbuatan saudara yang bisa menyelamatkan saudara. Saudara selamat hanya karena kasih karunia. Titik. Tetapi orang yang diselamatkan pasti menunjukkan buah. Pasti menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik dari hidupnya. Perbuatan yang baik bukan untuk dapat keselamatan, tapi keselamatan karena anugerah pasti akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Ngerti sampai di sini? Amin saudara. Jadi jangan bilang gini, ya benar Pak kita karena kasih karunia diselamatkan. Tapi kan harus, nah itu kalau ada tapi kan harus itu berarti saudara gak percaya. Keselamatan kasih karunia mutlak. Kalau saya melayani, ini bukan untuk mendapatkan keselamatan. Bukan, gak ada yang bisa saya lakukan membayar keselamatan. Kalau saya melayani karena saya sudah diselamatkan. Terlalu indah keselamatan itu. Sehingga saya rasanya, kok saya gak melayani ya. Kalau saya bisa memberi, aduh Tuhan memberi hidupnya buat saya. Nah sekarang kita masuk poin yang ketiga, yang terakhir. Sekali lagi Bapak Ibu yang terakhir.
Ya, banyak jemaat senang dengan kata yang terakhir, ada kekuatan yang baru saudara-saudara ya. Mengaktifkan Roh Kudus. Bagaimana kita mengaktifkan Roh Kudus? Next ayatnya. Nah ini dia. Ya, kalau Anda lihat ya, saya khotbah itu kembali ke teks ya saudara-saudara. Ya, saya belajar untuk khotbah bertanggung jawab dengan biblical. Sehingga tidak ada subjektif di sini. Saya sedang nyinggung siapa nggak bisa. Karena apa? Ayatnya begitu. Ya, saya selalu bilang sama teman-teman, belajar khotbah ekspositori. Belajar khotbah biblical. Supaya apa? Supaya mengekspos apa yang Tuhan mau dari ayat itu. Jadi jemaat pun di gereja saya kasih tahu, di tempat saya menggembalakan saya bilang, saudara mau tersinggung nggak tersinggung, ayatnya bilang begitu. Bukan saya yang bilang begitu. Tapi kalau saya pakai ayat untuk nyinggung saudara, baru itu salah. Ya, makanya saya udah lihat dari ayat atas tadi terus. Ya, saya khotbahkan satu perikop buat saudara. Nah kalau khotbah ini berhenti tadi pada 2 poin itu udah bagus. Bagus loh khotbahnya. Tapi nggak menemukan solusi. Saudara cuma lihat bagus. Nah itu. Hati-hati dengan khotbah yang cuma bagus. Harusnya membawa pertobatan. Amin saudara. Harusnya membuat saudara itu melihat hati saudara. Waduh saya perlu bertobat nih. Dan semua kita perlu terus bertobat. Setiap hari perlu terus bertobat. Amin. Jangan dulu saya bertobat 10 tahun lalu. Terus 2 minggu lalu gak bertobat. Harus bertobat terus. Amin. Saya bertobat terus. Karena apa tadi? Betapa liciknya hati. Hati kita suka bohong. Nah sekarang kita lihat. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Pelan-pelan ya. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Ini yang pertama. Next. Jadi gimana kita bisa mengalami perubahan dan mengaktifkan Roh Kudus? Yang pertama, saudara harus ingat, saudara sekarang sudah menjadi milik Kristus Yesus. Paulus memakai kata di dalam Kristus, milik Kristus 216 kali dalam surat-suratnya. Apa signifikansi daripada kita mengerti kita milik Kristus? Kenapa Paulus mengulang-ulang di dalam Kristus? Ini bicara identitas saudara-saudara. Karena kita sangat mudah menaruh hal-hal yang di luar Kristus menjadi identitas kita. Saudara ingat gak manusia jatuh dalam dosa? Benar ya? Kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga kita perlu tempelan-tempelan kemuliaan untuk diakui. Itu persoalan. Saya bisa menjadikan prestasi anak saya menjadi identitas saya merasa berharga. Kalau anak saya diterima di universitas terbaik di negeri ini, wih puji Tuhan. Memang statusnya puji Tuhan. Tapi hati kita suka bohong. Puji Tuhan itu bukan buat Tuhan. Kita yang rasanya apa? Orang tua yang berharga. Hebat kali Ci ya. Cici hebat loh anak. Oh, enggak lah. Walaupun enggak lah begitu saudara kan. Kayak ikan lele. Enggak lah. Tapi hati kita yes. Kita kehilangan kemuliaan Allah. Makanya kita perlu menempelkan kemuliaan-kemuliaan seperti Adam dan Hawa. Dia pakai daun dari daun ara. Kita semua pintar menempelkan kemuliaan-kemuliaan dunia. Entah itu kemuliaan pelayanan, di mana saya khotbah, apakah gereja besar, gereja kecil, jabatan saya apa, mobil saya apa. Kita menaruh rasa berharga pada hal-hal yang fana. Dan kita tidak akan pernah bisa merasa cukup dengan itu. Itulah yang membuat kita terus dikuasai oleh perbuatan daging. Kita lupa. Saudara dan saya berharga bukan karena di mana Anda bekerja, apa mobil yang Anda pakai, di mana Anda pelayanan, berapa jemaat saudara. Kadang-kadang kalau ketemu MD itu pendeta-pendeta itu coba yang ditanya apa, ada berapa jemaat, ada berapa cabang, sawat gitu loh. Karena kami hamba Tuhan ini pun sering menaruh pelayanan jadi rasa berharga, jadi identitas. Makanya kalau jemaat pergi khawatir karena apa? Identitasnya ditaruh di situ. Masalahnya begitu. Wah. Saya ketika lihat ini terus saudara gila. Saya berharga bukan karena
Saya diutus sinode kemana pelayanan. Bukan karena di mana saya khotbah. Bukan karena siapa orang yang bersama dengan saya. Saya berharga karena saya sudah jadi milik Kristus. Dibayar mahal. Makanya iblis saja goda Yesus kan tunjukin kemuliaan dunia. Saudara pikir dunia ini gak punya kemuliaan? Punya. Mobil saudara Alphard sama Avanza beda kemuliaan bos, beda kemuliaan. Jangan bilang gak beda kemuliaan. Hey. Dan setiap saudara lihat Videotron, iklan-iklan di media sosial sedang berkhotbah buat saudara tentang identitas. Kalau kamu punya ini kamu dihargai, kalau kamu punya ini kamu berharga. Itu semua juru selamat palsu. Yang membuat kita gak pernah bisa tenang dalam hidup ini. Ingat, saudara sudah menjadi milik Kristus. Karena apa yang Anda lakukan? No. Karena Yesus yang melakukannya buat saudara. Yang kedua, menyalibkan daging dengan segala keinginannya. Perhatikan. Saudara harus mengenali kecenderungan hati Anda yang berdosa. Berhala-berhala apa yang sering mengganggu Anda. Saya selalu berhala saya apa? Pengakuan, penerimaan. Waktu saya dengan anak saya maki-maki dan sering konflik. Bahkan saya pukul dia. Puji Tuhan saya punya seorang coach yang membantu saya untuk melihat kecenderungan berhala di hati saya itu. Dia bilang sama saya, kamu ingat gak penyembahan berhala? Berhala itu bukan kayu besar, bukan batu besar. Tapi keinginan yang berlebihan. Kamu keinginan dihargainya udah berlebihan. Dan kalau itu namanya penyembahan berhala, semua penyembahan altar harus ada korban yang ditaruh. Namanya altar penyembahan ya, harus ada yang ditaruh jadi korban di situ, dibakar, hangus. Dan ini yang membuat saya hancur hati, saudara. Ketika teman saya itu bilang, coach itu bilang sama saya, kalau kamu menjadikan rasa berharga, penerimaan, pengakuan orang menjadi berhala hatimu, kamu akan korbankan anakmu untuk mendapatkan itu. Kamu akan kehilangan dia. Hanya untuk sebuah berhala yang kamu lupa. Kamu gak perlu cari. Di jemaatmu, gak perlu cari di mimbar, gak perlu cari karena apa? Karena Kristus sudah memberikannya kepadamu. Ia yang mulia, rela tidak mulia supaya kamu yang tidak mulia. Sekarang kamu cari kemuliaan apa? Hati saya hancur. Saya berduka, saya bertobat. Puji Tuhan. Setahun sebelum anak saya meninggalkan rumah, hubungan itu mulai dipulihkan Tuhan. Karena saya tidak lagi menaruh pengakuan anak saya menjadi rasa berharga saya. Saya menggembalakan dengan begitu res. Saya tidak menaruh pengakuan jemaat jadi berharga buat saya. Enggak. Saya berharga bukan karena apa kata jemaat. Karena jemaat yang hari ini bilang, Hosana, Hosana. Besok dia bisa bilang, salibkan gembala, salibkan gembala. Tapi saya selalu melihat, inilah yang ketiga saudara-saudara. Barang siapa hidup oleh roh, biarlah dia dipimpin oleh roh. Pertanyaannya, kemana roh memimpin saudara? Apa artinya dipimpin oleh roh? Saya berusaha setiap khotbah itu memberi kejelasan. Karena kalimat-kalimat ini biasa buat saudara. Tapi kadang-kadang jemaat itu gak punya clarity di situ, gak punya kejelasan. Apa artinya dipimpin oleh roh? Kemana roh memimpin? Apakah kalau orang tumbang, itu dipimpin roh, tumbang loh. Dia bahasa roh. Apakah itu dikatakan dipimpin roh? Saya ini orang Pantekosta asli Bapak Ibu. Saya gak anti dengan yang namanya karunia roh, bahasa roh enggak. Bapak saya gembala. Bapak saya sekarang umur 75 tahun. Umur 70 kemarin dia kasih penggembalaan. Karena kami 3 anaknya semua jadi gembala. Semua jadi hamba Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Jadi saya sangat mengerti. Kalau Anda katakan tentang Pentakosta, tentang bahasa roh. Saya sangat tahu. Tapi di sini yang sering miss. Hidup dipimpin oleh roh. Kemana roh memimpin saudara? Coba tanya, kemana dipimpinnya? Roh memimpin saudara kepada segala kebenaran. Sekarang siapa segala kebenaran? Yesus.
Roh Kudus mengingatkan saudara kembali kepada apa yang Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Di kayu saliblah Anda bisa melihat pertukaran yang begitu indah. Kalau Anda merasa tidak berharga, lihatlah Kristus yang sangat berharga. Rela tidak ada harganya supaya saya dan saudara menjadi berharga. Bukan karena apa yang kamu punya, tapi karena Kristus yang berharga itu menjadi milik kepunyaanmu. Lihatlah di kayu saliblah Yesus Raja adil diperlakukan dengan tidak adil. Sehingga kalau kamu diperlakukan dengan tidak adil, kamu gak perlu emosional menghadapinya. Karena kamu lihat Yesus yang Raja adil pun diperlakukan. Sehingga kamu tahu ada Yesus, Bapak Ibu tahu ada Yesus bersama dengan Bapak Ibu semua. Di kayu saliblah kita berkata ketika kita berbuat baik gak dihargai. Lihatlah satu-satunya yang baik cuma Yesus Bapak Ibu. Kita semua berdosa tapi lihatlah Yesus yang baik tapi diperlakukan dengan tidak baik. Supaya kalau Anda berbuat baik, kalaupun gak dibalas kebaikan, Anda gak bilang cukup gue berbuat baik. Enggak, Anda akan terus berbuat baik. Karena kebaikan Anda bukan lahir dari daging, tapi karena lihat kebaikan Kristus menopang hidup Anda. Suami istri kenapa suka ribut? Anda merasa ingin dihargai kan? Anda merasa ingin dikasihi kan? Hei, pasanganmu gak selalu cukup mengasihimu, gak selalu cukup memperhatikanmu. Tapi kalau kamu ingat kepada Kristus, makanya Roh Kudus ini harus memimpin kita setiap hari untuk melihat kepada apa yang Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Di kayu salib dia berkata apa? Well done, sudah selesai. Semua yang kita cari, tepuk tangan yang kita dambakan, penghargaan, pengakuan, semua sudah diberikan Yesus kepada kita. Sehingga Yesus menjadi kecukupan dalam kehidupan kita. Sehingga kalau saya menjabat dan tiba-tiba gak menjabat, saya gak perlu merasa rendah diri. Karena identitas saya bukanlah pada jabatan. Kan di sinode, di BPD pun kadang rebutan jabatan kan. Kenapa? Karena hamba Tuhan lupa mereka berharga bukan karena itu. Coba semua ingat ini. Coba mereka ingat apa yang Yesus berikan buat mereka. Apa gak malu mereka? Apa gak malu kami hamba Tuhan ini? Itulah sebabnya Roh Kudus harus memimpin setiap orang percaya untuk kembali melihat keindahan salib. Terus menerus melihat keindahan Kristus. Lebih indah dari apapun yang ada dalam hidup saudara. Hati saya harus terus melihat Kristus dan keindahannya. Jadi pertanyaannya, apakah Yesus berharga buat saudara atau Yesus berguna? Apakah Yesus mulia atau Yesus berguna? Yudas menjadikan Yesus berguna, maka dijual. Tapi Maria menjadikan Yesus mulia, makanya dipecahkan minyak 300 dinar. Doa saya setiap hari Bapak Ibu buat diri saya sendiri, Tuhan, biar aku berjumpa terus dengan kemuliaan yang lebih indah. Kemuliaan salib yang semakin besar. Salib gak bisa cuma sejarah, tapi salib harus makin besar dalam hidup saya dan saudara. Sehingga apa? Hidup kita akan dipimpin oleh Roh terus. Melihat kecukupan Kristus menjadi kecukupan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Coba saudara merenungkan kebenaran firman ini. Apa yang Anda dengar, yang Anda tahu ini, bawalah masuk ke hatimu. Itulah yang dikatakan Paulus, yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Karena kadang-kadang kita cuma nyangkut di akal, di pengetahuan. Tapi kita tidak masukkan itu ke hati kita, ke pusat hidup kita, supaya terjadi pertobatan. Karena kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, tapi kita tidak pernah bertumbuh. Kita tidak pernah melihat pembaharuan. Kita terus dikuasai keinginan-keinginan daging. Tapi hari ini biar firman Tuhan ini memberi kejelasan buat saya dan saudara. Sehingga kita akan terus bertobat. Setiap ada reaksi, perbuatan, dosa, Anda bukan hanya melihat apa yang di permukaan. Tapi Anda mulai menelusuri hati Anda. Berhala-berhala di hati itu harus dibawa kepada Yesus.
Makanya Yesus berkata, jangan ada padamu Allah lain. Karena dia ingin membebaskan dan melepaskan kita semua. Sehingga hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namaku. Mau sepertimu Yesus. Haleluya. Disempurnakan selalu, disempurnakan dalam segenap jalanku, memuliakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sering menaruh identitas kita pada kemuliaan dunia. Tapi semua itu begitu rapuh, rentan. Ada orang yang merasa berbangga dengan anak-anak mereka yang berprestasi. Kalau Anda bangga, itu tentu tidak salah. Tapi kalau kebanggaan Anda berlebihan dan menjadikan mereka berhala, bahkan merasa Anda diakui karena prestasi Anda membesarkan anak, saudara, itu rentan. Ada beberapa orang tua yang punya anak satu-satunya, pintar, berprestasi. Tiba-tiba dalam kuliah terjadi kecelakaan, meninggal. Lihatlah betapa kita tidak bisa menaruh identitas pada hal-hal yang fana itu. Kerjaan, jabatan, apapun. Itulah sebabnya Yesus datang menyelamatkan kita. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, kita sekarang jadi berharga. Ingat, bukan karena apa yang Anda miliki, apa yang Anda capai, tapi karena apa yang Yesus lakukan buat saudara. Telusuri kecenderungan hati kita, bertobat, menyalibkan daging. Dan biarlah hidup kita dipimpin Roh. Dipimpin terus untuk melihat keindahan salib, keindahan Yesus terus menerus kepada kemuliaan yang semakin indah dalam hidup saya dan saudara. Sehingga saudara tidak lagi cari pengakuan dari pasangan, cari penghargaan, cari penghormatan. Saudara tidak lagi mencari rasa aman di uang. Tidak lagi menaruh pekerjaan menjadi sumber kenyamanan. Tapi Yesus menjadi segalanya. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran Injil yang kami dengar hari ini. Biarlah lewat kebenaran ini, Roh Kudus menerangi di hati kami. Sehingga kebenaran ini menjadi begitu jelas. Dan Injil yang adalah kekuatan Allah itu menguduskan kami, memperbaharui kami. Ampuni kecenderungan hati kami yang kami sering menaruh identitas rasa berharga kami pada hal-hal yang fana di dunia ini. Kami sering terjebak dengan apa kata orang, apa kata dunia. Tapi hari ini kami diingatkan kembali bahwa ada Roh yang memimpin kami untuk memutar arah perjalanan kami, untuk kembali melihat keindahan yang sudah Engkau selesaikan di kayu salib bagi kami. Roh Kudus bekerja di hati setiap kami supaya pembaharuan dan pembaharuan, karena pimpinan Roh dinyatakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Yang diberkati sama-sama katakan amin.